Bapak Paus Fransiskus kembali mengejutkan banyak pihak. Ia mengeluarkan pernyataan bahwa gereja mesti mengakui 7 dosa yang pernah terjadi di dalam gereja. Pernyataan ini lahir dari refleksi mendalam dan juga direnungkan dalam waktu yang cukup lama oleh Bapak Paus Fransiskus. 2 di antara 7 dosa itu adalah dosa karena menggunakan doktrin sebagai batu untuk dilemparkan kepada orang lain, supaya orang lain merasa terluka, merasa rendah. Lalu yang kedua adalah dosa karena pelecehan seksual. Bapak Paus menyampaikan ini menjelang pembukaan sidang kedua Sinode para Uskup pada tanggal 1 Oktober 2024 yang lalu. Saudara-saudari terkasih, berita ini saya terjemahkan dan saya bagikan kepada Anda. Apakah Anda mau mendengarkan berita selengkapnya? Nah, ini dia. Tonton sampai habis dan sebarkan kepada orang Katolik supaya kita pun mengalami pertobatan seperti harapan Bapak Paus Fransiskus. Dan kalau kita sungguh mengalami pertobatan itu, maka Sinode para Uskup yang berlangsung cukup lama di Roma, Italia ini, di mana umat Katolik berhimpun, baik para klerikus, mereka yang tertabis maupun awam yang diundang oleh Bapak Paus secara khusus, berbuah di tengah kita, berbuah di dalam kehidupan kita. Mari kita ikuti. Paus Fransiskus memimpin para anggota dan peserta sinode dalam ibadah tobat, mengungkapkan rasa malu atas dosa-dosa kita, dosa-dosa gereja, dan memohon pengampunan Tuhan dan dari orang-orang yang telah kita sakiti. Itulah ringkasan berita Vatikan News.va yang ditulis Christopher Wells dengan judul Pope Francis et Vigil, We Are Here as Beggars of God's Mercy, atau Paus Fransiskus pada Vigili Tobat. Kita di sini sebagai pemohon belas kasihan Tuhan. Inilah berita selengkapnya. Pada ibadat tobat yang ditandai dengan kesaksian mereka yang terluka akibat pelecehan seksual, perang, dan kurangnya amal kasih atau karita, Paus Fransiskus memohon pengampunan dari Tuhan dan dari mereka yang terluka karena dosa-dosa kita, dosa-dosa gereja. Vigili Tobat menandai puncak dari retret sinode selama 2 hari menjelang pembukaan sesi kedua sidang umum ke-16 Sinode Uskup pada hari Rabu 2 Oktober 2024. Pengakuan atas dosa-dosa. Dalam upacara tobat tersebut, 7 kardinal menyatakan rasa malu dan memohon pengampunan atas nama semua orang dalam gereja atas 7 dosa, yaitu pertama, dosa terhadap perdamaian, kedua, dosa terhadap lingkungan, ketiga, dosa terhadap martabat perempuan, keempat, dosa terhadap orang miskin, kelima, dosa-dosa karena pelecehan seksual, keenam, dosa karena menggunakan doktrin sebagai batu untuk dilempar kepada orang lain, dan ketujuh, dosa terhadap sinodalitas. Saya ingin menuliskan permohonan terkait dosa pelecehan seksual yang dibacakan oleh beberapa kardinal, kata Bapak Paus, karena penting untuk menyebutkan nama dosa-dosa utama kita. Dalam refleksinya setelah pengakuan dosa, Bapak Suci menekankan bahwa gereja dalam esensi iman dan pewartaannya selalu bersifat relasional
dan hanya dengan menyembuhkan hubungan yang sakit, barulah kita menjadi gereja sinodal. Bagaimana kita bisa dipercaya dalam misi, tanya Bapak Paus, jika kita tidak mengakui kesalahan kita dan tidak berusaha menyembuhkan luka yang kita timbulkan karena dosa-dosa kita? Perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai merefleksikan bacaan Injil yang menceritakan perumpamaan Yesus tentang orang Farisi yang sombong dan pemungut cukai yang bertobat. Paus Fransiskus mengajak umat beriman untuk mempertimbangkan seberapa sering kita dalam gereja bertindak seperti orang Farisi tersebut. Berapa kali Paus bertanya, sudahkah kita mengisi seluruh ruang dengan kata-kata kita, penilaian kita, gelar kita, keyakinan kita bahwa hanya kita sendiri yang pantas? Sebaliknya, Bapak Paus Fransiskus berkata, hari ini kita semua seperti pemungut cukai. Mata kita tertunduk dan malu akan dosa-dosa kita. Seperti pemungut cukai yang bertobat, kita melihat masa lalu kita, membersihkan ruang yang ditempati oleh keangkuhan, kemunafikan, dan kesombongan. Memulihkan kepercayaan. Paus Fransiskus mengatakan bahwa ibadat tobat hari Selasa 1 Oktober 2024 menjelang pembukaan sinode adalah kesempatan untuk memulihkan kepercayaan pada dan terhadap gereja. Kepercayaan yang hancur karena kesalahan dan dosa-dosa kita, dan mulai menyembuhkan luka yang tak henti-hentinya mengeluarkan darah. Karena terbebani oleh kemanusiaan karena dosa kita, Paus Fransiskus berkata, kita tidak ingin beban ini memperlambat perjalanan kerajaan Allah dalam sejarah. Terakhir, Bapak Paus Fransiskus berpaling kepada generasi muda yang menunggu kita menyampaikan kesaksian kita untuk meminta pengampunan jika kita tidak menjadi saksi yang dapat dipercaya. Mencari pengampunan. Setelah refleksinya, Paus Fransiskus merangkum permohonan pengampunan dalam doa kepada Allah Bapa dengan mengatakan, kami memohon pengampunan-Mu atas segala dosa kami. Bantulah kami memulihkan wajah-Mu yang telah kami rusak karena ketidaksetiaan kami. Kami memohon pengampunan, merasa malu dari mereka yang telah terluka oleh dosa-dosa kami. Dan Paus Fransiskus memohon kepada Tuhan untuk memberi kita keberanian untuk bertobat dengan tulus demi pertobatan sejati. Tanda perdamaian dan penyampaian Injil. Di akhir Vigili Tobat, Paus Fransiskus mengundang mereka yang hadir untuk saling bertukar tanda perdamaian atau memberikan salam damai satu sama lain. Bapak Suci sendiri menyampaikan tanda perdamaian kepada mereka yang memberikan kesaksian mereka pada awal upacara ibadat tobat, dan kepada seorang pemuda dan seorang pemudi, seorang seminaris, dan seorang suster. Kepada mereka yang terakhir ini, wakil kaum muda-mudi, Paus Fransiskus kemudian menyerahkan salinan Injil, mempercayakan kepada mereka dan orang-orang sejaman mereka mandat untuk mewartakan kabar baik kepada generasi mendatang dengan harapan akan misi yang lebih baik, semakin setia pada logika kerajaan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, kata-kata Bapak Paus Fransiskus ini begitu dalam, begitu luar biasa. Kita mesti berjuang untuk mengakui dosa-dosa kita. Dan kita datang dengan rendah hati di hadapan Allah, memohon belas kasihan Allah, memohon pengampunan Allah. Dan kita mohon juga supaya kita jangan jatuh di dalam dosa. Kita berjuang. Nah, ini saudara-saudari yang terkasih, ajaran yang sangat profetik yang mestinya kita hidupi dalam kehidupan kita. Kita mesti punya kerendahan hati
bahwa kita adalah manusia yang memiliki kekurangan, manusia yang memiliki banyak dosa. Oleh karena itu kita membuka ruang kehidupan kita untuk dibersihkan oleh Allah. Kita datang kepadanya. Dan kalau begitu saudara-saudara yang terkasih, gereja kita dari hari ke hari semakin bersih, semakin kokoh, dan juga sungguh-sungguh menjadi terang dan karam bagi dunia, bagi semua orang. Marilah kita berjuang. Tuhan memberkati.